Manchester United dan Newcastle United tengah saling sikut memperebutkan tanda tangan striker muda RB Leipzig Benjamin Sesko. The Magpies disebut sudah menembakkan tawaran fantastis senilai 69,8 juta pound sterling pada akhir pekan lalu. Namun, The Red Devils tak tinggal diam dan dikabarkan siap mengajukan tawaran resmi dalam waktu dekat. Melansir dari Sky Sport News, Sesko masih terbuka untuk dua proyek ambisius tersebut tetapi condong ke setan merah bila disepakati dapat tercapai. RB Leipzig memberikan tawaran Manchester United dengan mengajukan proposal peminjaman Rasmus Højlund yang digadang-gadang akan tersisih bila Sesko jadi mendarat ke Old Trafford. Højlund memang mencetak gol saat melawan Bournemouth dan tampil dalam 2 laga pramusim. Namun, jika Sesko benar-benar gabung, jam terbang sang striker Denmark itu bisa saja terpangkas drastis. Presiden RB Leipzig Marcel tak menyangkal adanya pendekatan dari beberapa klub besar terhadap Sesko. Dikutip dari Manchester Evening News, MU sebenarnya sudah membuat kemajuan dan siap menggait Sesko ke Old Trafford. Namun, mereka masih menunggu kata ya dari sang pemain sebelum mengajukan proposal resmi. Agen Sesko pun dikabarkan sudah hadir di Leipzig untuk bicara langsung dengan sang pemain dan mengatur strategi komunikasi dengan manajemen klub. Sementara itu, menata musim baru penampilan MU tampak membaik, setidaknya jika dilihat dari tur pramusim di Amerika Serikat. Tim asuhan Ruben Amorim meraih kemenangan atas West Ham United dan Bournemouth, serta ditahan Everton dalam turnamen Premier League Summer Series. Mereka masih memiliki 1 laga uji coba melawan Fiorentina sebelum menjamu Arsenal di pekan pertama Premier League 2025-2026. Back Gladiator optimis apa yang menjadi musim lalu tak akan terjadi di musim baru. Musim ini akan berbeda bagi kami. Ini akan seperti balas dendam dari musim lalu. Kami harus tampil lebih baik, kata Euro. Manajer Manchester United Ruben Amorim punya aturan khusus saat memimpin para pemainnya berlatih. Dia menerapkan hukuman yang brutal dan mengejutkan untuk pemain yang tampil buruk pada sesi latihan tim. Menurut Amorim, aturan ini diterapkan sebagai bagian dari upayanya untuk menanamkan filosofi taktis dan budaya yang lebih baik di MU. Manchester United sedang berada di puncak performa setelah mencatatkan 2 kemenangan pramusim di Premier League Summer Series. Penampilan meyakinkan ini dipraktikkan di lapangan latihan. Amorim menerapkan standar tinggi kepada semua pemainnya. Jika Anda tidak berlatih dengan cara yang benar, saya punya rekaman untuk ditunjukkan kepada Anda. Saya akan menunjukkannya di depan semua orang, ungkap Amorim kepada The Telegraph, mengungkapkan hukuman terhadap pemainnya yang berlatih buruk. Sebelumnya, pernah mengasingkan Marcus Rashford gara-gara sang striker berlatih di bawah standar di Carrington. Namun, Amorim tidak ingin menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dan berfokus pada perombakan budaya klub. Dia juga menempatkan para pemain di garda terdepan untuk memastikan semua orang bertanggung jawab membuat budaya yang lebih baik di klub. Amorim juga mengonfirmasi bahwa kelompok kepemimpinan baru di MU musim ini terdiri dari kapten klub Bruno Fernandes, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, dan Tom Heaton. Di tempat lain, klub Jerman Borussia Dortmund masih berupaya keras untuk mendapatkan gelandang serang Manchester United Jadon Sancho. Namun, belum ada tawaran resmi yang disodorkan kepada MU, meski kubu Dortmund telah mendapatkan informasi mengenai persyaratannya. MU lebih memilih penjualan permanen, tetapi kemungkinan pinjaman lagi tidak dapat dikesampingkan, menurut jurnalis Sky Sport Darmeset Senin 4 Agustus 2025. Diperkirakan MU menginginkan kesepakatan apapun yang disertai unsur permanen. Nilainya kemungkinan akan lebih rendah dari harga obligasi sebesar 25 juta pound sterling atau sekitar 544 miliar yang ditetapkan Chelsea saat mereka mengontraknya dengan status pinjaman pada musim lalu. Juventus, Napoli, dan klub-klub Liga Pro Arab Saudi juga telah menunjukkan minat pada bursa transfer ini. Kabar terbaru mengenai masa depan Anthony mulai mencuat. Manchester United dikabarkan menaikkan harga jual sang pemain sayap setelah menjadi target Al Nassr. Menurut laporan UL Sport, MU berusaha memanfaatkan situasi ini. Mereka dikabarkan telah menaikkan harga jual Anthony di bursa transfer musim panas ini. Laporan itu menyebutkan bahwa Al Nassr telah melakukan kontak dengan Manchester United terkait transfer Anthony. Klub asal Arab Saudi tersebut dikabarkan sangat serius ingin memboyong sang pemain. Mereka bahkan siap mengeluarkannya secara permanen sesuai keinginan MU. Situasi ini membuat setan merah semakin terbuka melepas Anthony ke Al Nassr. Namun, mereka juga berusaha memaksimalkan keuntungan dari negosiasi ini. Melihat keseriusan Al Nassr, MU dikabarkan memutuskan untuk menaikkan harga jual Anthony. Awalnya, setan merah bersedia melepas Anthony dengan harga sekitar 40 juta euro.
Namun untuk Al Nassr mereka mencoba menaikkan bandrol menjadi 50 juta euro. MU menilai Al Nassr memiliki kemampuan finansial yang kuat sehingga kenaikan harga tersebut dianggap tidak akan menjadi masalah bagi klub kaya raya asal Arab Saudi itu. Sementara itu, Alejandro Garnacho dikabarkan siap meninggalkan Manchester United dan menyebut tawaran dari rival langsung mereka, Chelsea, setelah tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Ruben Amorim. Menurut laporan jurnalis Ben Jacobs, Garnacho memprioritaskan untuk tetap bermain di Premier League dan bersedia menerima pendekatan dari Chelsea. Klub asal London Barat itu memang dikenal aktif memburu talenta muda berbakat, dan Garnacho dianggap sebagai sosok yang sesuai dengan filosofi tersebut. Keinginan Garnacho untuk tetap di Inggris menjadi keuntungan besar bagi Chelsea. Bahkan, menurut Ben Jacobs, bukan tidak mungkin The Blues juga akan mengamankan tanda tangan Xavi Simons dari RB Leipzig seiring ambisi klub membentuk lini serang yang lebih eksplosif. Manchester United terus berburu striker baru musim panas ini dan target terbaru mereka adalah Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Pemain internasional Slovenia itu mencetak 21 gol di sebuah kompetisi musim lalu, termasuk 4 gol dalam 8 pertandingan Liga Champions. Performa konsistennya menarik minat setan merah meski mereka tak bisa menawarkan tiket Liga Champions musim depan. Menurut berbagai laporan, Manchester United telah melakukan pendekatan kepada Sesko akhir pekan lalu. Klub dikabarkan telah memaparkan proyek jangka panjang mereka kepada sang striker berusia 22 tahun itu, termasuk rencana finansial yang ditawarkan. Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan agen Sesko pada Minggu malam dan Senin pagi, terutama setelah mengetahui ada klub Premier League lain yang juga berminat, yaitu Newcastle United. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sports, Sesko justru terkesan dengan pendekatan Manchester United. Ia dikabarkan telah menerima detail jelas soal gaji dan proyek tim di bawah arahan Ruben Amorim. Kunci lain dalam transfer ini adalah gentleman's agreement antara Sesko dan RB Leipzig. Saat memperpanjang kontrak musim panas lalu, disepakati bahwa ia boleh pindah jika ada klub spesial yang membelinya. Kriteria spesial ini menguntungkan United yang punya sejarah besar meski sedang dalam fase pembangunan. Newcastle meski siap membayar mahal belum tentu dianggap sebagai destinasi prestisius seperti setan merah. Laga transfer Sesko masih terbuka lebar. Manchester United unggul dalam hal daya tarik proyek tim, sementara Newcastle lebih agresif secara finansial. Nasib striker Slovenia ini akan tergantung pada preferensi pribadi dan negosiasi antar klub. Beralih ke berita lain, Borussia Dortmund sedang bernegosiasi dengan Manchester United mengenai kemungkinan merekrut kembali Jadon Sancho pada bursa transfer musim panas 2025. Setan Merah siap melepas pemain Inggris tersebut jika mereka menerima biaya sebesar 16-17 juta pound sterling. Jika kesepakatan ini terwujud, ini akan menjadi ketiga kalinya Sancho mengenakan seragam Dortmund setelah periode mengecewakan di Old Trafford dan kembali dipinjamkan pada paruh kedua musim lalu. Dengan seragam tim baru tersebut, Sancho telah mendapat kembali inspirasinya untuk bermain sepak bola, berkontribusi besar dalam membantu Dortmund mencapai final Liga Champions 2023-2024.